Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sugiman MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan eh, mempresentasikan state of the art dari disertasi saya yang berjudul Model Pembelajaran Sistemik Hierarkis Adaptif, saya singkat SHA, untuk meningkatkan higher order thinking skills dan resiliensi matematis siswa SMP. Nah, di sini tujuannya itu adalah menemukan gap dan novelty model SHA sendiri dari pemetaan bibliosaini, kemudian Post Viewer, dan saya juga menggunakan analitik dari Result Scopus. Kemudian di dalamnya nanti kita akan membahas pembelajaran adaptif karena SHA sendiri sini saya mengadaptasi dari pembelajaran adaptif. Kemudian teori aktivitas juga ada HOTS dan resiliensi matematis. Dan selanjutnya, urgensi atau pentingnya HOTS dan resiliensi itu perlu dibangun bersama. Jadi tadi empiris menyatakan bahwa skor matematika Indonesia pada TIMSS 2015 di bawah titik tengah 500, yaitu skornya 397. Dan kemudian HOTS sendiri itu berasal dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu kan ada 6. Tiga yang pertama itu adalah lower order thinking skills dan tiga yang terakhir 4 sampai 6 itu disebut dengan higher order thinking skills, meliputi analisis, evaluasi dan kreasi. Di dalamnya termasuk ada problem solvingnya, kemudian pembelajaran soal non rutin, kemudian ada resiliensi matematis, ada resiliensi. Di sini merupakan daya tahan siswa itu menghadapi kesulitan. Terus kemudian masalah utamanya yaitu siswa masih kesulitan memahami soal non-rutin karena guru biasanya menggunakan soal-soal rutin di dalam pembelajaran matematika sendiri, kemudian memilih strategi dan menyusun alasan matematis berdasarkan Hadi et al. Tahun 2018. Kemudian pembelajaran HOTS memerlukan tantangan bertahap sekaligus dukungan agar siswa tidak mudah menyerah. Kemudian resiliensi matematis menjadi jembatan antara kesulitan belajar dan keberlanjutan usaha siswa. Implikasinya seperti apa? Yaitu dibutuhkan model pembelajaran matematika yang menata aktivitas berpikir secara bertahap, memberi bantuan yang adaptif dan memperkuat daya juang siswa termasuk resiliensi tadi. Kemudian yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran adaptif itu berkembang pesat. Itu dilihat dari Post Viewers dan juga analitik riset dari Scopus. Di sini adaptive learning itu masih menjadi pusat utama, yaitu berwarna merah di sini ya. Kalau di dalam Post Viewers ini, itu adaptive learning ini ternyata terhubung dengan learning system dan juga personalized learning. Terus kemudian di sini dari tahun 2020 itu masih naik ya untuk pembelajaran adaptif sampai tahun 2025. Dan temuan kuncinya apa? Kajian adaptif itu telah mapan apa namanya teorinya, tetapi dia masih dalam berkaitan dengan learning system, personalized learning di sini ya, ada keterhubungannya di sini. Kemudian intelligence tutoring, learning analytics dan seterusnya. Kemudian pemetaan Scopus sendiri menunjukkan kenaikan yang tajam sejak tahun 2020 sampai tahun 2025. Nah, bidang ini masih dominan pada teknologi dan sistem, belum kuat sebagai model pedagogis matematika. Kemudian state of the art yang selanjutnya yaitu HOTS menjadi pusat kajian pendidikan matematika. Peta HOTS dalam pendidikan matematika seperti apa? Ini dalam network visualization dari Post Viewers. Ini HOTS sendiri itu yang berwarna biru dan ungu ini masih berkembang seperti itu, masih menjadi pusat perhatian. Terus kemudian masih relevan untuk diteliti seperti itu intinya. Host terkait biasanya di sini ada critical thinking, ada kemudian creative thinking, teaching, kemudian ada project based learning dan problem based learning. Dan kemudian di sini ada density dari visualization post viewernya, host dan higher order thinking skills sendiri itu masih menjadi hotspot utama, yaitu pusat utama, menjadi pusat perhatian atau penelitian yang bisa dikatakan yang masih relevan untuk diteliti saat ini begitu. Terus yang selanjutnya, HOTS berkembang melalui problem solving, critical thinking, creative thinking, active learning dan kurikulum. Kemudian
Di situ ada gap, hot sering dibahas sebagai capaian atau strategi tertentu, tetapi belum sebagai alur berpikir yang sistemik, hierarkis, dan adaptif. SHA menempatkan hot sebagai proses berpikir bertahap, memahami, menganalisis, memilih strategi, mengevaluasi, dan refleksi. Kemudian yang selanjutnya, resiliensi matematis masih kuat pada aspek psikologis. Nah, di sini ada peta dari Network Visualization for Viewers, Mathematical Resiliency, itu hubungannya dengan psychological resiliency, kemudian education ada scale seperti itu. Nah, makna peta ini itu adalah resiliensi matematis itu terhubung dengan kecemasan, self-efficacy, motivasi, dan ketahanan akademik. Kajian pengukuran berkembang melalui mathematical resiliency, scale, dan systematic review. Gapnya apa? Yaitu mathematic learning belum menjadi simpul yang kuat dalam peta resiliensi matematis. Implikasinya apa? Resiliensi perlu dibangun melalui pengalaman belajar matematika yang menantang, tetapi tetap memiliki dukungan, umpan balik, dan peluang memperbaiki strategi. Selanjutnya, di sini gap yang pertama, adaptive learning itu belum dekat langsung dengan HOTS. Nah, di sini ada adaptive learning, tetapi belum dekat dengan HOTS, seperti itu. Dari overlay visualization pada first viewers. Terus kemudian di sini interpretasinya dari dua grafik ini itu adalah adaptive learning lebih dekat dengan apa? Dengan learning system, personalized learning, dan teknologi. HOT sendiri lebih dekat dengan problem solving, critical thinking, belum taksonomi, dan strategi belajar aktif. Nah, hubungan keduanya ada, tetapi melalui jalur yang panjang, bukan sebagai model pembelajaran matematika yang utuh. Nah, kemudian gap yang selanjutnya resensi yang muncul masih umum belum matematis. Nah, di sini ada ruang kosong, ada celahnya dalam penelitian ini. Resiliensi dalam peta lebih mengarah ke community resiliency, krisis education, dan tema yang umum. Mathematical resiliency belum menjadi pasangan langsung dengan adaptive learning. Kajian resiliensi matematis masih kuat dan pada aspek psikologis, anxiety, kemudian self-efficacy, dan motivation. Kemudian peluang SHA itu mengubah adaptive learning menjadi model pembelajaran matematika yang sekaligus membangun resiliensi matematis. Nah, novelty-nya yaitu model pembelajaran SHA itu apa? Yaitu yang pertama ada sistemik. Itu pembelajaran dipandang sebagai sistem aktivitas. Sistem aktivitasnya ada guru, siswa, tujuan, aktivitas, bantuan, asesmen, dan umpan balik. Kemudian hierarkisnya, aktivitas berpikir secara bertahap dari kemampuan dasar menuju proses berpikir yang kompleks dan reflektif. Kemudian adaptif itu adalah bantuan tingkat kesulitan, strategi, dan umpan balik disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan siswa. Kontribusi utamanya apa? SHA itu mengintegrasikan pembelajaran adaptif, teori aktivitas, tahapan berpikir HOTS, dan penguatan resiliensi matematis dalam satu desain pembelajaran matematika SMP. Kemudian metodologi ringkasnya itu RND dan pendekatannya dengan EDR. Nah, RND itu pendekatannya dengan EDR dan tahapannya ada PLOM, menggunakan PLOM. Yang pertama preliminary research itu di dalamnya ada studi literatur, pemetaan SOTA, kemudian observasi, wawancara guru, dan identifikasi kesulitan siswa. Kemudian yang kedua, development atau prototyping, merancang rasional, prinsip, sintak, sistem sosial, perangkat apa saja yang dikembangkan, LKPD seperti apa, LKPD-nya di sini bertingkat seperti itu, instrumen HOTS-nya seperti apa, dan skala resiliensinya bagaimana begitu. Kemudian asesmen PACE itu terdiri dari validasi ahli, uji coba terbatas, revisi, kemudian dilanjut uji lapangan, evaluasi validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Nah, uji efektivitas sendiri itu terdiri dari pretest, posttest, endgame, uji NT atau uji T atau ANCOVA, dan efek size sesuai dengan karakteristik data nantinya. Kemudian ada ringkasan visual SOTA dan daftar pustaka utama di sini. Nah, di sini di dalam yang sudah saya terangkan tadi itu dirangkum menjadi gambar seperti ini. Sehingga saya mengajukan judul model pembelajaran sistemik hierarkis adaptif untuk meningkatkan higher order thinking skills dan resiliensi matematis siswa SMP. Nah, kesimpulannya SHA ini mengisi gap
dengan mengintegrasikan pembelajaran yang adaptif, tahapan berpikir HOTS, dan penguatan resiliensi matematis dalam satu model pembelajaran matematika SMP. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.